Pak Jiwa Tolang, kali ini saya sedang berada di proyek Jalan Tol Indrapura Kisaran, dan di sebelah saya ini ada Bapak Angga selaku proyek manajer proyek lapangan. Dan kali ini saya ditemani oleh beberapa teman saya sesama YouTuber. Di sebelah kiri saya yaitu Paredang Edang TV, dan di sebelah kanan saya ada Space Channel. Kita akan mewawancarai Pak Angga ini seputar tentang Jalan Tol Indrapura Kisaran ini. Oke, kali ini kami sedang berada di kantor PTPP Persero TDK untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya ruas tol Indrapura Kisaran. Nah, bersama saya ini ada Bapak Angga ya Pak. Pak Angga selaku apa? Selaku operational manager. Operational manager ya Pak. Ya, manajer lapangan. Itu tugasnya apa saja Pak? Kalau manajer lapangan ini output kita itu produksi lah. Jadi kalau di kantor itu ada namanya teknik manager, itu outputnya itu gambar, terus komersil, pengadaan barang, pengadaan material, pengadaan tenaga kerja. Tapi kalau untuk lapangan ini itu outputnya produksi. Produksi ini bisa dikatakan progres lah, pokoknya selesai gitu. Tapi dengan dalam batasan koridor-koridor, gambar, spesifikasi maupun mutu dan biaya. Oke, kalau boleh tahu Pak, Jalan Tol Indrapura Kisaran ini dibangun sejak tahun berapa dan targetnya tahun berapa? Kalau tahun Pak, proyek Indrapura Kisaran ini kan merupakan salah satu sebagian master plan dari tol Trans Sumatera. Iya. Artinya tol Trans Sumatera ini sudah mulai dari Lampung sampai ke Aceh, termasuk MKDT. MKDT itu tol yang di sebelum ini kan yang dari bandara itu. Oh iya. Kalau khusus untuk ruas Indrapura sampai Kisaran itu memang mulainya itu sudah lama sebenarnya, dari tahun 2018 kira-kira. Tapi memang sejalan dengan kontrak dimulai, memang berbarengan sama proses pembebasan lahan. Jadi ya berproses lah. Memang banyak kendala di lapangan mengenai pembebasan, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu lahan yang sudah dibebaskan cukup banyak. Ada namanya seksi 1 itu dari STA. STA itu stationing, atau kalau di tol itu kilometer 109. Sekarang itu sudah kita bisa kerja sampai 144, artinya kurang lebih 24 kilo. Kurang lebih ya, 25 kilo kurang lebih. 10 kilo di seksi 1, 15 kilo di seksi 2. Nah ini termasuk di seksi 2. Monggo Pak. Ini Pak, seperti yang kami ketahui kan Pak, proyek Jalan Tol Indrapura Kisaran ini digarap oleh dua vendor namanya Pak, atau gimana? PP sama HK ya? Jadi gini, dalam proyek, struktur organisasi proyek itu kita biasanya gini Pak, ada namanya pemilik proyek. Pemilik proyek itu yang punya dana. Ya. Kemudian di bawahnya ada konsultan supervisi, atau bisa dikatakan manajemen konstruksi atau MK. Itulah dia yang memastikan bahwa pekerjaan di lapangan sesuai prosedur, sesuai hukum yang berlaku, sesuai spesifikasi. Kemudian baru terakhir kontraktor. Nah, kita di PTPP ini posisinya sebagai kontraktor. Tapi pemilik pekerjaannya HK. HK yang biasanya jadi kontraktor, sekarang dia jadi pemilik dan pengelola jalan tol. Tapi nanti belum tentu ketika sudah berjalan, pengelola operasional jalan tol belum tentu HK, karena HK juga punya anak perusahaan namanya HKI. Dia juga ada unit untuk pengelola jalan tol. Ya secara induk memang HK, tapi nanti pengelola jalan tol mungkin HKI. Dan itu pun nanti bisa juga vendorkan kalau untuk pengoperasiannya ya. Tapi kalau untuk konstruksi, pemilik pekerjaan HK, konsultan supervisi ada sendiri,
kita sebagai kontraktor yang membangun, Pak. Mungkin itu aja. Ada berapa panjang dari ruas tol Indrapura Kisaran ini, Pak? Dan ada berapa seksi secara keseluruhan? Kalau panjang, Pak, kita itu mulai dari 109, panjangnya itu kurang lebih 48 km, kurang lebih ya. Jadi 48 km yang sudah kita garap atau berproses, karena ini sudah lahan, itu kurang lebih 10 kilo di seksi 1, di pertama tadi Indrapura, kemudian 15 kilo itu di bisa saya katakan 50 lah itu, 50 sampai ke istilah kita itu tinjauan, itu 15 kilo. Jadi dari total 48 kilo yang sudah kita garap, bukan sudah selesai, sudah kita garap, itu udah 5 kilo. Karena kata-kata selesai itu sebenarnya kalau dalam internal kita selesai itu ya operasional. Karena jalan tol nggak bisa, kalau dia nggak connect nggak bakal bisa dipakai. Dia harus connect dari ujung sampai ke ujung, sampai ke tol lama ya, tol yang sudah existing itu, tol yang sudah jadi, itu harus connect. Nah, dari pengerjaan proyek jalan tol ini, tantangan atau hambatan apa saja yang biasa ditemukan di lapangan? Kalau tantangan, Pak, jadi memang kompleks ya. Kalau sudah kita terjun ke lapangan ini kompleks. Artinya dari berbagai sisi ya. Satu, masalah sosial, dua, masalah teknis, tiga, masalah hukum, tiga, masalah psikologi. Contohnya gini, kalau masalah sosial itu saya rasa umum lah ya. Setiap kita proyek pasti ada apalagi masalah jalan akses berdebu, ada warga yang protes dari mobil kita lalu lalang, terus dari ada beberapa alat berat yang masuk, jadi itu masalah sosial. Kemudian kalau masalah teknis itu ya internal kita antara kontraktor sama konsultan sama HK. Itu misalnya gini, masalah teknis, Pak. Misalnya kita mau bangun jalan, tiba-tiba di tengah ini ada tanah yang lunak atau tanah rawa lah. Nah, tanah rawa itu treatmentnya itu tidak seperti tanah biasa. Artinya kalau kita biarkan kita sama treatmentnya kayak tanah biasa, memang jadi, tapi nggak lama, paling ya umur 1 tahun jalan tolnya udah rusak. Nah, tapi kalau kita fokuskan di situ, kemudian kita melibatkan tenaga ahli, ya itu kita tangani dengan baik. Kemudian kalau dari segi hukum ya jelas ya, kita harus sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian masalah psikologi, cuaca juga, Pak. Ternyata di sini berbeda sama daerah lain. Artinya di daerah lain ada musim kemarau, di sini hujan. Kemudian di daerah lain musim hujan, ya di sini musim hujan juga. Artinya hujannya sepanjang tahun, kayaknya ya, sepanjang tahun. Jadi ya kita tidak pernah menyalahkan hujan, Pak. Jadi kalau saya pribadi maupun teman-teman, kita tidak pernah menyalahkan hujan. Karena apa yang dikasih Yang Maha Kuasa itu pasti yang terbaik, ya kan? Cuma kita hanya mensiasati kerja, berarti kita mesti kerja jor-joran pada saat cerah. Pada saat hujan kita memilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait sama cuaca. Paling gitu aja, Pak. Oke, Pak. Ini menyangkut kami, Pak. Ya. Masalah YouTuber ini kan, Pak. Ya. Kami kan sering videoin jalan tol. Ya. Kira-kira ini kalau menurut Bapak nih, Pak, ya, jujur, kehadiran kami meliput jalan tol ini menjadi gangguan tersendiri nggak, Pak? Gitu. Kalau saya begini, Pak, ini karena pertanyaan Bapak
menurut Bapak, berarti saya jawab menurut pribadi ya. Iya. Kalau menurut pribadi sebenarnya gini Pak, di zaman sekarang, era keterbukaan, era globalisasi, kemajuan teknologi, artinya memang hal-hal yang semacam itu tidak dibungkiri, ya kan? Dan proyek-proyek pemerintah juga sebenarnya sudah menganut asas keterbukaan, transparansi. Artinya monggo lah siapapun, toh juga jalan ini milik Bersama. apa bukan milik ya, saya katakan untuk masyarakat, untuk digunakan masyarakat. Ya mari bersama-sama kita kita support, kita dukung, kita banggakan, ya kan, dengan cara yang seperti tadi Bapak bilang. Cuma memang dalam beberapa hal mungkin ada koridor-koridor yang memang harus kita kita jaga ya. Misalnya dalam kondisi tertentu beberapa pihak mungkin memandang itu sebagai hal yang aneh, tapi kalau dari koridor proyek atau koridor teknik tidak bisa dikonsumsi untuk masyarakat umum, karena ya kan banyak kepala kan banyak pendapat lah. Iya. Mungkin kenapa tiang pancangnya seperti ini. Itu kan kita tidak bisa jelaskan ke masyarakat umum, padahal itu kan masalah teknis di lapangan. Iya. Oke Pak, ini terakhir nih Pak. Ya, monggo Pak. Selain tol Indrapura Kisaran ini, PT Persero TGK ini ada proyek jalan tol lainnya nggak Pak saat ini di luar? Kalau untuk saat ini ya, Iya, untuk saat ini. kalau yang sudah itu kita pernah ngerjain tol Bakahuni Lampung. Ya, salah satu tol Trans Sumatera juga. Kemudian MKTT di MKTT 5, MKTT 7, ya kan? Kalau yang berbarengan pada saat ini itu di Manado Bitung, tol Manado. Kemudian ada juga di tol Semarang Demak. Kemudian ada lagi di Cisumdawu, Cileunyi, Sumedang, Dahuan. Tapi kita kerjain junction-nya yang join ke Cipali. Kemudian apa lagi? Tol Serang Panimbang. Serang Panimbang itu di Banten. Kemudian tol Kertajati, akses Kertajati, akses ke Bandara Kertajati dari tol itu termasuk dalam tol juga, masuk dalam ruas tol Cipali yang dikelola oleh Astra. Karena tol ini sebenarnya gini Pak, banyak platform perusahaan yang mengelola tol, jadi tidak sama. Yang pemilik tol Trans Sumatera itu berbeda sama tol yang di Jawa, Cipali ya. Begitu juga kontraktor, beda-beda. Ya, tapi tujuannya sama, untuk membangun negara Indonesia. Infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Oke, Pak, jadi itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Angga atas jawabannya. Semoga pengadaan jalan tol Indrapura Kisaran ini sukses berjalan sampai selesai. Terima kasih doanya Pak. Oke teman-teman, itu dia tadi wawancara kita kepada Pak Angga selaku manajer Manajer lapangan. Oke, demikian dulu wawancara kita. Jaga kesehatan Anda. Salam jiwa petualang.